yang hobi masak, nah selamat datang di acara Enak Tanpa Hoaks. Karena untuk hidup enak, salah satunya adalah bebas pengaruh dari hoaks. Nah pemirsa, pengen nanya deh, kira-kira pemirsa pernah nggak punya pengalaman ya kan, pengen makan sesuatu nih, tapi dengar kabar kalau makanan ini ternyata mengandung zat-zat yang bisa mengakibatkan efek negatif bagi tubuh. Nah, memang sih berita-berita seperti ini sebenarnya sudah ada dari zaman baheula, alias udah ada dari zaman dulu gitu kan. Cuman itu sumbernya pasti valid. Ada beberapa berita yang mengatakan bahwa makanan ini bisa menyebabkan penyakit ini, makanan itu bisa menyebabkan penyakit itu. Nah, sebenarnya ada benarnya juga, tapi kalau sumbernya valid. Terus kalau sumbernya nggak valid gimana? Ya jangan percaya dulu, alias harus cek fakta. Nah, pada episode perdana kali ini kita akan memasak dan kita akan menikmati makanan yang bahan-bahannya katanya dapat menyebabkan efek negatif bagi tubuh kita. Nah, ini benar apa enggak ya? Kita akan cek faktanya bareng orang yang luar biasa yang sudah hadir bersama saya di sini, seorang aktivis anti hoax di Indonesia dan juga seorang presidium masyarakat anti fitnah Indonesia. Kita sambut ada Mbak Anita Wahid. Halo Mbak. Waduh, luar biasa banget. Ini apa kabar dulu dong? Aku baik. Kamu gimana Mbak? Luar biasa Mbak. Nah ini kayaknya lagi meracik sesuatu nih ya. Lagi meracik sesuatu, tapi kayaknya pemirsa, kenapa kita undang Mbak Anita ke sini? Karena beliau ini jago masak dan beliau ini nanti akan membantu kita semua untuk mengecek fakta-fakta bahan makanan yang kita gunakan ini sebenarnya aman atau enggak dikonsumsi. Nah gitu ya Mbak ya? Ya. Oke, saya mau mendekat dulu ke Mbak Anita nih. Oke, mari. Wah Mbak mau tanya dong, ini ada ikan, ada telur, ada... Kita mau bikin apa sih sebenarnya? Jadi aku tuh dinyiapin bahan-bahan untuk membuat dua masakan. Yang pertama adalah masakan pembuka, yaitu telur mangkok. Telur mangkok? Dan yang kedua itu masakan utamanya yaitu adalah sup ikan batam. Wih, sup ikan, aduh Mbak, ya ampun, sup ikan batam ini kayaknya auto bikin aku ngiler banget deh Mbak. Aku aja juga gak sabar kok. Nah, tapi Mbak sebentar, sebelumnya aku pengen tahu dulu nih, kira-kira kalau kita pakai ikan ini aman gak buat tubuh kita? Aman dong. Serius? Iya, jadi semua bahan yang ada di sini udah aku cek dulu kebenaran informasinya. Oh, oke. Makanya aku yakin banget ini aman. Nah, ini ngomongin soal cek dulu informasinya. Mbak Anita, kan kitanya kan hobi masak nih, ya kan? Menurut Mbak Anita sendiri kira-kira ya, ngecek fakta bahan-bahan makanan yang akan kita konsumsi itu penting apa enggak? Penting banget. Kenapa tuh Mbak? Soalnya gini, aku tuh punya restoran. Iya. Jadi tugasku ya udah menyajikan makanan yang enak Pasti dong. Tapi selain itu aku juga mesti memastikan bahwa semua yang dilakukan itu untuk menyiapkan masakan tersebut Iya. aman. Termasuk oke. bahannya. Terus alat-alat yang dipergunakan, Alat-alatnya. airnya, Airnya. alat yang dipakai untuk menyajikan, Betul. itu semuanya harus aman Dan steril pastinya dan ya, Mbak, ya. steril. Nah, masalahnya bahkan dengan sudah seperti itu pun Iya. orang masih kadang-kadang ragu-ragu untuk mengkonsumsi hanya gara-gara mereka pernah membaca berita hoax, berita yang tidak benar mengenai salah satu bahan makanan. Waduh, itu bahayanya banget tuh Mbak ya, Gitu. bahaya sekali yang namanya berita hoax. Jadinya penting buat saya untuk ngecek supaya saya juga bisa mengedukasi orang lain mengenai makanan-makanan yang sebenarnya aman atau tidak. Gitu. Jangan sampai lah orang-orang akhirnya nggak jadi makan padahal sebenarnya si bahan makanan tersebut itu penting buat tubuh. Nah itu dia, jadi efeknya malah ke kesehatan kita sendiri kan Mbak. Nah ini sama dengan pengalaman saya juga nih pemirsa. Jadi waktu itu Mbak, saya tuh kan punya grup di media sosial yang isinya ibu-ibu tuh. Nah gimana berita hoax itu kalau sampai ke handphone ibu-ibu? Bisa tahu dong nasibnya berita itu ya Mbak. Pasti menyebar. Nah menyebar dan parahnya lagi, ibu-ibu itu nggak ngecek ini sebenarnya tuh fakta atau cuman hoax aja gitu. Dan parahnya lagi Mbak, bukannya ngecek malah ditelan mentah-mentah. Nah itu kan bikin parah tuh. Udah gitu langsung disebarin pula. Nah itu tuh, makanya aduh ribet banget kalau udah urusan sama ibu-ibu ya Mbak ya. Iya. Nah ini tadi kita mau bikin apa Mbak? Sup ikan batam. Ikan batam. Sama telur mangkok. Oke, gitu. tapi sebelumnya kita mau bikin apa dulu nih? Kayak kita bikin sop ikan batam dulu aja ya. Sup ikan batam dulu aja. Oke, aku pakai Jadi ini dulu. sambil ngobrol mengenai si hoax ini, Iya. aku sambil bikin ya. Boleh Mbak. Nah ini dia. Nah terus
Mbak, ini ngomongin soal ikan ya Mbak ya. Kan tadi di awal saya nanya nih sama Mbak Nita, yakin Mbak ini udah valid, udah dicek, aman ya kan, gitu udah ya. dicek. Soalnya gini Mbak, aku tuh pernah lihat video video yang tersebar gitu. Ternyata ada video yang menjelaskan bahwa ada ikan yang terbuat dari bahan plastik. Nah, itu gimana dong? Aku juga pernah lihat video itu. Oh, serius, Dan Mbak? sempat viral kan. Nah, jadi sebenarnya itu permasalahannya adalah permasalahan video yang dipotong. Maksudnya dipotong itu gimana Mbak? Maksudnya bukan kayak motong makanan, Oh, iya. gitu, tapi ya mirip ya dipotong seperti Iya, itu. iya. Artinya adalah video yang harusnya utuh, jadi akhirnya yang diterima oleh masyarakat cuma sebagian aja. Setengah-setengah gitu ya, Mbak, Cuma berarti? setengah-setengah. Oke. Padahal kalau misalnya videonya dilihat secara utuh, maka akan kelihatan tuh bahwa ikan-ikan yang terlihat seperti plastik itu sebenarnya bukan terbuat dari plastik, tapi dia mengalami sebuah fenomena yang namanya freezer burn. Freezer burn? Freezer burn. Apa tuh Mbak freezer burn? Mbak? Jadi freezer burn itu adalah kalau misalnya bahan makanan kita masukkan ke dalam freezer, yang terlalu lama atau mungkin juga temperaturnya terlalu rendah, akibatnya dia akan membeku dan mengkristalisasi dan dia teroksidasi gitu ya, sehingga bahan makanan tersebut jadi kering dan akhirnya jadi kelihatannya seakan-akan kayak plastik. Oh, oke. Tapi ternyata itu juga kasusnya ada di daging ayam, daging sapi dan juga es krim loh Mbak. Berbagai macam bahan makanan kan. Betul. Nggak bisa terlalu Iya. lama dimasukin ke dalam freezer ternyata Mbak. Iya, Nah, benar. terus kalau kayak gitu Mbak gimana? Untuk kualitas dan rasanya apakah juga berubah atau gimana Mbak? Kalau secara kualitas apapun yang memang tidak segar pasti akan menurun kualitasnya dan rasanya juga pasti akan berubah, kurang enak. Wah, ada bala bantuan ini. Enak bener nih baunya. Iya. Ada Mbak Anita. Halo. Kenalan dulu. dong. Nah, ini saya Bunga. Oh, kok Bunga? Bukannya Vina? Itu di sinetron stripping Mbak. Nah, Lainnya. lain. Mama, apa kabar, Halo, Ma? Sini kamu bantuin Mama masak ya. Sebentar, aku mau menyelesaikan dulu ya. Oh iya, boleh. Jadi, Kenapa? kualitasnya memang berkurang. Betul. Rasanya berubah. Tapi sebenarnya dia masih aman. Oh, tapi nggak masalah ya Mbak ya untuk dikonsumsi ya. Ah. Jadi tadi kita tuh ngomongin soal ini Bunga, ngomongin soal ikan. Tahu kan ada video tentang ikan yang terbuat dari bahan plastik. Nah, itu makanya kita barusan ngobrol ini. Nah, ini kamu kayaknya bantuin dulu deh. Ini Bunga aku ngapain bantuin nih? apa enaknya? ya enaknya? Mungkin kamu bantuin bikin telur mangkok aja gimana? Oh, Nah, kamu bisa kan? Oh, bisa dong. Oke, sip lah kalau gitu. Bikinin telur mangkuk. Oke. Garam. Kamu butuh apa? Butuh garam sama Butuh lada. garam. Nah, ada. Sama jadi ini pemirsa- kayaknya kamu butuh bawang putih Ini ya. bawang putih sama seledri nih Mbak, ya bener ya? Iya. Nah, jadi pemirsa, Bunga ini adalah lawan main saya. Waduh, lawan main. Waduh. Jadi ternyata kita pernah satu frame bareng di serial web dengan judul Keluarga Anti Hoax dan Bunga ini waktu itu jadi anak aku. Mirip ya. Mirip, 11-12 ya kan. Nah, buat pemirsa yang pengen lihat videonya seperti apa ya kan, serial webnya seperti apa, langsung aja klik link di box deskripsi. Di situ sudah ada link yang langsung masuk ke video kita waktu itu ya. Iya, betul. Lumayan nih promosi dikit-dikit lah ya. Nah, Iya. wih, ngapain kamu? Ini kan buat telur mangkuk. Oh iya, benar. Oh iya, ngomong-ngomong Hmm. di video serial kita ya, Iya. episode pertama, kan kita juga bahas untuk ikan. Oh iya benar. Iya ya? Bener Iya. Mbak. Jadi ini ngomongin soal ikan lagi nih Mbak ya. Mm. Jadi waktu itu sempet ada berita yang menjelaskan bahwa Mbak tahu nggak ikan lele itu bisa menyebabkan kanker loh Mbak. Nah itu ya Bunga ya waktu itu ya. Iya. Jadi kita yang waduh kayak insecure gitu Mbak. Masa sih lele bisa bikin kanker kan gitu tuh. Gara-gara itu ngeliat lele jadi parno ya. Bener. Iya, jadi sebenarnya itu juga informasinya nggak sepenuhnya salah sih gitu ya. Tapi sebenarnya lele itu sangat bergantung pada tempat di mana dia dibudidayakan. Oh, oke. Jadi kalau misalnya dia dibudidayakan di tempat yang memang Kotor gitu ya, Mbak ya. kontaminannya tinggi, Iya. tingkat polusinya juga tinggi, Yes. otomatis potensi kita untuk terkena kanker ya karena makan lele yang berasal dari tempat Iya. itu otomatis juga naik dong. Oh, gitu ya, Mbak, ya. Gitu. Nah, lebih tepatnya lagi, ini tuh mengandung zat-zat kimia seperti hormon estrogen. Nah, kita kalau kebanyakan mengkonsumsi hormon estrogen kan bisa ningkatin resiko kena kanker payudara. Ih serem banget. Iya, serem banget kan? Jadi Mbak,
pemerintah itu sudah mengatur peternakan lele di Indonesia. Jadi kita nggak usah takut lagi nih mau makan lele, ya kan? Mau tahu nggak nama sertifikasinya apa? Apa? CBIB, kepanjangannya adalah cara budidaya ikan yang baik. Tuh, jadi nggak usah takut lagi kalau mau makan lele gitu. Oke. Waduh, ini udah mau jadi nih kayaknya. Iya. Ini udah mau jadi. Ini gimana? Sini aku Dikit lagi. Ini turunin dulu ininya. Ini. Oh, ini Oh, belum iya. diturunin nih. Oke. Ya. Dah, coba. Bisa nggak? Nah, loh, sini aku benerin. Magic. Wah, luar biasa. Kita kecilin dulu ya Bunga, biar nggak gosong. Oke. Oke. Nah, Ini udah. ini udah deh. Oke. Jangan lupa sayurannya ya, Bu. Ah, ah. Oh iya. Ini kita mau goreng telur nih. Iya. ini bikin bener. Banyak banget telurnya, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau kebanyakan makan telur, kamu bisulan tahu. Hah? Iya, serius bisulan. Kenapa kamu bayangin ya bisul? Ya Mbak, tahu nggak sih? Masa sih berbisul Beneran, jadi dulu aku pernah tahu ada kabar gitu. Kalau makan telur banyak-banyak tuh pasti bisa bikin bisul. Iya kan, Mbak? Itu ya informasi itu aku tuh udah denger Informasi dari dari mana sejak itu? aku SD. Serius, Mbak? Serius. Jadi kayaknya ini emang hoax yang turun temurun Ya ampun. gitu. Nggak tahu deh dia akan bertahan sampai kapan. Tapi sebenarnya bisul itu bukan disebabkan oleh telur. Terus apa dong, Mbak? Bisul itu disebabkan oleh infeksi bakteri. Oh, jadi nggak ada hubung kaitnya nih? Emang ada faktor-faktor lain Iya. penyebabnya, tapi bukan telur salah satunya. Astaga, aku yang udah takut aja gitu kan kebanyakan. Kalau gitu tambahin kayak semuanya aja masukin. Ini berarti aman kan? Berarti Aman. nggak mungkin kan ini kita makan langsung jadi bisul? pada layak lah gitu ya. Nah, aduh, ya ampun ini kayaknya ada tomat, ada cabenya juga, ada sawi, ini kayaknya makin harum ya, makin membuat aku udah nggak sabar untuk nyicipin sup ikan Batam sama ini nih telur mangkuknya nih. Nah, ini dimasukin dulu ya kan, daun bawangnya. Rasa dan juga bawang goreng. Ini kalau udah jadi kita makan bareng ya Mbak ya. Mm-mm. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Mbak Anita dan juga buat Bunga ya udah bantu-bantuin kita juga, dan pastinya terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan hari ini. Yang pasti ada banyak sekali pelajaran yang kita ambil hari ini. Salah satunya adalah bagaimana pentingnya mengecek fakta dalam hal ini bahan-bahan makanan yang akan kita gunakan sebagai konsumsi makanan kita sehari-hari. Nah, itu. Tapi Mbak, ngomong-ngomongin ya Mbak ya, soal cek fakta, ini Cara cek faktanya tuh gimana ya? nah, Oh, itu dia. oke, itu sebenarnya gampang banget loh. Tinggal masuk aja ke Google atau search engine lain dan cari informasi di situ. Banyak banget kok. Tinggal Serius, kita Mbak? pilih-pilih aja dari mana sumber yang validnya Oh, informasinya. oke. Nah, atau bisa juga gini. Masuk ke turnbackhoax.id. Ini adalah website yang isinya adalah berbagai macam hoax yang sudah diverifikasi. Wah. Yang bikin itu adalah sebuah organisasi loh. Wah, keren banget. Loh, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Keren Nah, banget. organisasi ini yang bikin website ini itu adalah organisasi yang sudah tersertifikasi dan sudah menjadi anggota IFCN. Oh, IFCN. Apa Ah, tuh Mbak? International Fact Checking Network Wah, alias keren banget. jaringan pengecek fakta internasional. Internasional. Wih, keren banget. Jadi anggotanya tuh benar-benar nggak gampang. loh. Serius, Mbak? Serius. Jadi Padahal kemampuan dapat. pengecekan faktanya harus teruji dulu untuk bisa jadi anggota. Oke. Nah, jadi nih kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya kita mau ngecek fakta, tuh langsung aja di turnbackhoax.id. Sama satu lagi, kalau Apa tuh, kamu Mbak? mau buat gampang ngecek kebenaran berita, kalian udah install belum sih aplikasi yang namanya Hoaxbuster? Oh, ya udah dong. Udah kan? Kita kan keluarga anti Bagus hoax. deh. Benar. Iya. Nah, jadi buat pemirsa mungkin kan ada yang belum install yang namanya Hoaxbuster Tool. Gampang aja, langsung buka App Store atau Google Play Store. Terus di situ nanti akan ada Hoaxbuster Tool, tinggal cari aja Hoaxbuster Tool, langsung install, pakai deh, gampang banget kan Bunga? Iya. Terus jangan lupa juga Bunga, kita kan waktu itu sempat bikin Oh iya. Video nah, explainer. jadi gini, kita juga udah buat video penjelasan yang detail. Gimana sih pemirsa bisa nonton, bisa cek fakta sendiri di rumah Betul. gitu. Dan itu linknya ada di mana, Mah? Ada, nanti kita bisa lihat di deskripsi ya, di box deskripsi itu sudah ada link untuk melihat video explainer. Wah, itu lengkap banget. Mulai dari cara informasi, komunikasi, kemudian pencegahan, semua ada di dalam video itu sudah terangkum lengkap banget.
Langsung aja dilihat videonya. Waduh, ini kayaknya udah baunya wangi banget ya. Ini gampang banget ya kayaknya bikinnya ya. Gampang banget. Tapi Mbak Anita, makasih banyak loh Mbak Anita. Ya ampun, sama-sama. udah mau masakin, udah mau berbagi resep, mau berbagi cara juga ya kan untuk ngecek fakta. Dan yang pasti hoax itu kan kayak apa ya? Kayak menu makanan ya Mbak ya. Racikan-racikan yang pastinya enak banget untuk dikonsumsi. Nah, Jangan justru karena itu nih Ah. aku mau meninggalkan pesan buat pemirsa. Pemirsa, sama nih seperti masakan. Racikan itu bakal bikin sangat enak rasanya. Tapi jangan lupa bahwa hoax itu pun juga ada racikannya. Betul. Dan itu juga nggak kalah enak. Tapi bedanya dengan masakan yang ini itu nggak baik buat dikonsumsi buat diri sendiri maupun juga orang-orang sekitar kita. Jadi hati-hati mulai sekarang setiap kali kita mengkonsumsi informasi apapun yang kita terima dari internet. Nah, itu Berarti dia harus ya. cek fakta dulu. Selalu cek fakta. Harus cek fakta. Apapun itu beritanya harus cek fakta. Dan nah ini kita kayaknya mau siap-siap dulu ya kan. Kita mau siap-siap, kita mau ngangkat telur mangkuk dan kita juga mau meniriskan sup Sup ikan ini. Batam. Ikan. Apa sih sup ikan Sup Batam bener ikan ya? Batam. Sup Iya. ikan Batam. Tapi mohon maaf banget kita nggak bisa bagi-bagi ini sama pemirsa ya. Cuman kita bertiga aja. Dan pastinya ingat pemirsa, hidup tanpa hoax itu enak. Stop Hoax Indonesia. Cari mangkoknya biar bisa dituangin. Oh ini nih.